Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di malam ini Lita meminta waktu Mama sebentar ya Ma, untuk Lita tanyai seputar penyebaran informasi. Mama siap? Siap. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi menurut Mama pribadi nih, yang Mama tahu-tahu aja, penyebaran informasi itu apa sih? Penyebaran informasi itu adalah berita-berita yang diperoleh dari media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, ya gitulah. Oke. Nah, kalau dari Mama sendiri, cara Mama menyebarkan informasi di media sosial itu gimana? Cara menyebarkan informasi di media sosial yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan, menyebarkan berita-berita yang memang benar adanya, tidak hoax. Yang penting-penting, yang memotivasi orang. Kalau di media sosial kayak di Instagram, kayak misalnya semuanya, mau di Instagram, mau di WhatsApp, Facebook, gitu. Oke. Nah, jadi tuh kalau Mama pengen berbagi menyebarkan informasi atau berbagi informasi di media percakapan kayak WhatsApp, Facebook, message itu sama kayak gitu caranya. Oke. Mama sendiri tahu nggak sih cara gimana Mama menyebarkan informasi? Cara menyebarkannya? Kayak misalkan berupa gambar salah satunya. Kalau berupa gambar ya langsung difoto, itu kejadiannya nanti disebarkan gitu. Oh iya, oke. Kalau dari Mama sendiri, Mama paham nggak sih etika penyebaran informasi itu? Kalau Mama paham itu apa? Ya, kalau menurut Mama ya begitu. Nah, informasinya yang benar-benar penting, nggak usah curhat pribadi di sana, menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain yang bacanya. Ya. Jadi pastinya Mama, misalkan Mama pribadi, Mama dapat informasi dari luar, entah itu dari tetangga, keluarga terdekat, pastinya Mama baca detail dulu ya? Iya, baca dengan seksama. Baca seksama dulu untuk kalau perlu disebarkan, kita sebarkan kembali. Kalau penting, kalau tidak ya untuk sendiri aja. Dan pastinya Mama menyaring berita-berita yang ada itu. Iya. Jadi Mama nggak mudah termakan. Enggak mudah termakan. Kadang kalau nggak suka ya dihapus aja. Kalau nggak suka dihapus aja. Dan juga kalau disebarkan ke keluarga terdekat. Ya, kalau nggak, menurut Mama itu nggak pantas disebarkan, nggak usah disebarkan. Oke. Nah, cukup segitu aja. Makasih waktunya Mama. Sama-sama Lito, sukses ya. Makasih Mama. Oke, kita tutup pertanyaan malam ini, sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi. Matikan gitu. Habis kan gitu. Coba semoga udah selesai. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Lita meminta izin waktu Papa untuk Lita tanyai beberapa pertanyaan seputar penyebaran informasi. Papa bersedia? Insya Allah bersedia. Siap. Oke. Jadi kita langsung straight to the point aja Pak ya. Jadi menurut Papa pribadi, yang Papa tahu-tahu aja nih, penyebaran informasi itu apa sih menurut Papa? Penyebaran informasi, ya. Ya, sampainya sebuah informasi dari sebuah sumber ke
ke banyak orang atau ke tempat lain. Oke. Gimana sih cara papa mengetahui adanya penyampaian informasi melalui media sosial? Kayak contohnya tuh Instagram, Facebook. Nah, cara papa mengetahui penyebaran informasi di sana itu gimana di sosial media? Ya kalau kita terima informasi ya, Ya. misalkan bisa di grup WA misalkan, bisa di Facebook, bisa di SMS. Itu. Oh, jadi bapak tahu pokoknya sosial media kayak Instagram, Facebook, papa tahu dong? Tahu. Oke. Kebetulan punya. Nah, papa kan kebetulan juga main aplikasi percakapan kayak contohnya WhatsApp, Facebook. Nah, di sana kan juga mungkin ada penyebaran informasi di sana tuh, Pak. Nah, contohnya kayak apa, Pak? Penyebaran informasi kayak di WhatsApp itu kayak gimana contohnya? Misalkan gini, ada informasi peristiwa gempa bumi, ya kan? Ya. Nah itu nanti ada pesan, biasanya karena itu berita penting, berantai dia, ya kan? Dari satu grup ke grup lain, dari sumber misalkan BMKG gitu kan, atau informasi banjir sebuah kota, sebuah daerah, ya kan? Itu biasanya lebih cepat penyebarannya melalui informasi kayak WhatsApp tadi. Oke. Nah, kalau dari papa pribadi, gimana sih cara papa menyebarkan informasi khususnya berupa gambar? Gambar ya? Mm-mm. Gambar. Maksudnya gimana Kayak ya? mungkin ada kecelakaan di tol kemarin, terus kita kasih. Ya kalau memang itu sesuatu yang penting ya, perlu orang lain tahu. Ya kita biasanya kita kirim gambar itu yang paling cepat tuh berantainya lewat WhatsApp kalau hari ini ya. Ya WA yang ke grup biasanya lebih cepat menyebar, langsung bisa peristiwa-peristiwa yang kita temukan di jalan, atau gambar-gambar tentang acara keluarga masuk ke grup keluarga gitu kan. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau dari papa pribadi, papa tahu nggak etika dalam penyebaran informasi? Etika dasar mungkin? Ya sebenarnya pakai kira-kira kepantasan aja sih sebetulnya yang kita rasakan gitu. Kalau berita ini tergantung nih, ini berita apa gitu kan. Kalau misalkan misalkan kita dalam perjalanan menemukan berita kecelakaan misalkan ya, kita ambil itu contoh ya. Yang penting kan mungkin sifat informasi beritanya ya. Kalau kebetulan gambarnya itu gambar yang sangat apa ya, sensitif, ya mungkin apa istilah sensitif, yang sangat, misalkan kita tidak perlu sampai memperlihatkan korban kecelakaan sedemikian rupa sampai orang jadi takut melihatnya dan atau tidak pantas dan gitu, melindungi si korban itu juga dong. Ya betul, jadi sebetulnya lebih baik mungkin gambarnya sama-sama tapi berita itu aktual, kejadiannya di mana, sehingga bersifat berguna buat orang lain untuk mengetahui, untuk keluarga atau apa, nomor polisinya atau apa gitu kan, misalkan dalam kasus kecelakaannya. Tapi memvideokan korban yang lagi kesakitan yang apa masuk, nggak setuju itu kalau misalkan sampai berdarah dilihatin. Oke. Berarti papa secara tidak langsung papa mengetahui dong apa sih dampak yang bakal papa dapetin kalau papa menyebarkan informasi, entah itu positif atau negatif. Aku udah tahu dong dampaknya. Ya tahu, makanya dalam pemberitanya kita kemas juga sedemikian rupa ya supaya sesuai dengan maksud berita itu. Kalau itu berita positif, maksudnya menjadi berguna buat orang lain. Tapi kalau berita negatif tuh apa ya? Kalau berita negatif yang nggak pantas disebarkan, kita
kita harus menahan nggak perlu ada gambar-gambar begitu mungkin ya. Oh, berarti yang Lito tangkap, berarti Papa tuh sebelum Papa akan menyebarkan informasi, Papa pasti akan nyaring dulu ya Pak ya, nyaring dan membaca detail apa informasi yang Papa terima, dan kemudian mungkin Papa bakal sebarin lagi, itu Papa saring dong? Iya, sebaiknya begitu, emang disaring ya, karena kalau enggak orang nanti bisa negatif yang ditangkap, bisa tidak penting, jadi nggak perlu ada gitu. Jadi orang yang penting inti pesannya mungkin ya. Nah, cara Papa nyaringnya itu gimana Pak caranya? Lihat situasi kondisinya sih, lihat mungkin ambil contoh nyata. Apa ya, contoh nyata misalkan nih baru-baru ini kita kan ada berita duka di keluarga ya. Iya. Ya kan, kita lagi berduka keluarga besar karena ada yang meninggal dunia misalkan. Nah, kalau yang kita sampaikan tuh yang sesuai dengan keadaan berita suasana duka hari ini, yaitu masih relevan ya, kita kabarkan kepada kaum kerabat keluarga gitu, sahabat yang perlu mengetahuinya. Nah, itu mungkin lewat WhatsApp, lewat grup. Nah, dalam suasana duka seperti itu misalkan, kita jangan campur-campur dengan berita lain yang sifatnya mungkin dibaca oleh keluarga yang lagi berduka, malah tidak sesuai. Misalkan berita pesan-pesan yang sifatnya gembira-gembira gitu kan, tidak sesuai dengan keadaan. Ya, kayak contohnya ajakan nonton gitu, nggak sesuai. Ya, misalkan kita diajak berlibur di tempat mall, shopping gitu, dikirim fotonya, dibaca oleh keluarga yang berduka, kan nggak sesuai ya. Iya, nggak sesuai. Oke, jadi itu aja. Makasih Lito. Ya, makasih waktunya Papa. Ya. Jadi cukup sekian pertanyaannya. Sekian dari Lito. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hihi. Itu videonya? Iya, kan bisa di-cut. Kasih Pak. Iya, hati kan lu. Sih, Kak.